Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga kalian dalam keadaan bahagia. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan selamat menyaksikan. 그랬구나. Flashback lagi ke 4 tahun yang lalu ketika Hyunwoo membawa Hayin ke desa Yongdulri. Hyunwoo menceritakan tentang pribadinya sembari berkeliling desa. 엄마가 여기 계실 줄 알았는데. Hyunwoo berkata ia berjanji akan tetap mencintai Hayin apapun keadaannya. Sekalipun ia dalam kesulitan, Hyunwoo akan tetap bersamanya. Saat ini, Hyunwoo berhasil menembak babi yang akan menyerang Hayin. Hyunwoo memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja, lalu ia membawanya pulang. Ketika di perjalanan pulang, kaki Hayin terkilir, dan Hyunwoo pun langsung menggendongnya. Saat tiba di villa, keluarganya melihat adegan keromantisan mereka. 엄마 누나 다쳤어요. 왜? 몰라 무슨 일. Saat ini mereka menanyakan keadaan Hayin yang hampir saja terluka oleh babi hutan. Namun mereka juga mengapresiasi keahlian menembak Hyunwoo. Karena jika bukan penembak ahli, tembakan itu bisa saja meleset. Hayin juga membela dan mengapresiasi suaminya bahwa memang ia memiliki banyak kemampuan. 방에 그 팔뚝으로 합의서 딱 내밀면서 여기 사인하시죠. 그러는데 Singkat cerita, keluarga Queen melakukan makan malam hasil buruan tadi dan mengadakan rapat. 혜인이는 Mereka juga membahas mengapa babi hutan itu bisa lepas. Hyunwoo pun berkata, tadi ia sempat kembali ke tempat kejadian. Ia melihat pagar pembatas itu dibobol. Mereka mencurigai apakah pagar itu dibobol dengan sengaja, karena sebelumnya jalur perburuan itu digunakan oleh ketua grup. Grace berkata bahwa sebaiknya ia mengecek CCTV, namun ketua membantah mereka semua harus ikut menyaksikan CCTV tersebut. Saat ini, tukang kayu bakar menghampiri ketua dengan membawa anjing kesayangannya. Ketua tertarik membeli anjing itu karena keahlian dan kepintarannya, akan tetapi pria itu menolaknya. Makan malam selesai. Karena sudah lelah, Hyunwoo pergi ke kamar Hayin. Namun saat Hyunwoo akan tidur, Hayin terbangun dan meminta tolong membukakan baju miliknya. 벗어야 돼? 안 씻을 거야? Setelah itu, Hyunwoo pergi untuk mandi. Selesai mandi, Hayin melihatnya dan ia takjub terhadap ketampanan dan tubuh sispek suaminya itu. 그랬구나. Hayin mengalami gairah saat melihat suaminya tadi. Sehingga kini ia tak bisa tidur. Ia bertanya apakah Hyunwoo sudah tidur. Hyunwoo berkata kasur mereka terlalu sempit. Hayin lalu berkata apakah sebaiknya mereka berpelukan. 그래? 응. 그럼 Seperti kejadian yang terjadi dulu ketika di desa. Mereka tidur dengan berpelukan di kasur yang sempit. 농담이야. Saat dini hari, Ensong menghampiri pria tadi dan menawar anjingnya seharga 100 juta won. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyetujuinya. 알겠습니다. 근데요, 1억 다 주시면 Pagi harinya, pria pemilik anjing sebelumnya itu menghampiri Ensong. Pria itu merasa bersalah menjual anjing kesayangannya. Ensong memperbolehkan dan mengambil ceknya. Namun, ia bersikap arogan. Ia langsung menyiapkan pelatuknya dan akan membunuh anjing tersebut. Kejadian itu dilihat oleh Hyunwoo dan ia pun menegurnya. Ia lalu menyuruh mereka untuk pergi. 근데요.
왜 죽인 Malam harinya, Ensong menelpon Hayin dan membuat sandiwara bahwa Pak Herman akan bertemu untuk membahas proyek bersama. 나야. 잘 Pada saat itu juga, Hayin menerima email berisi permohonan maaf dari para peneliti. Mereka belum bisa menemukan obat yang cocok untuknya. 다 두고 가라고? Singkat cerita, Hayin menjalani hari-hari seperti biasa. Namun, kali ini saat melihat Hyunwoo, hatinya berdebar dan seakan getaran cinta kembali muncul. Saat ini, Hayin berkonsultasi dengan dokter karena akhir-akhir ini hatinya sangat sensitif. Jantungnya sering berdebar saat melihat Hyunwoo. Selain itu, ia sangat sensitif ketika ada orang yang bersedih atau kesulitan. Padahal sebelumnya ia orang yang tak berperasaan. 야, 시끄러. 팔 아프게 우산 씌워주고 있는데 왜 계속 징징거려? Namun, dokter berkata itu bukanlah hal yang aneh. Di tempat lain, Hyunwoo sedang bersama ayah mertuanya untuk melabrak adik ayahnya bernama Bumsok. Karena sebelumnya keluarga melihat bukti CCTV dan mencurigai dialah yang membobol pagar itu dan menyebabkan Hayin hampir celaka. 멈춰. Bumsok berkata ia hanya ingin bertemu dengan ayahnya dan ia tak melakukan apa yang Bumjon tuduhkan. 안해? Sepulangnya, Bumjon akan menemui ayahnya. Akan tetapi dia sedang tidur. Akhirnya Bumjon bercerita hal tadi kepada pacar ayahnya itu. Dan dia menyuruh, 왜 형님이? 저기 saat ini Sunwa sedang bersama Grace. Sunwa ingin Grace memata-matai Ensong. Ia ingin mengetahui bagaimana kepribadian dirinya. 한다고 걱정 마세요. 제가 조용히 알아보겠습니다. Namun, sebenarnya Grace adalah orang yang munafik. Grace mengajak kerjasama ke Ensong agar merebut hati Hayin dan agar Hayin bercerai dengan Hyunwoo. Grace juga membocorkan rahasia bahwa dirinya lah yang sengaja menjebolkan pagar pembatas. 내 명예와 실적 회복을 위해서라도 난 그 두 사람. Kali ini kakaknya Hyunwoo memutuskan untuk mendatangi Hayin agar ia tak bercerai dengan Hyunwoo. 가서 뭐라고 하지? 우린 자기소개할 필요가 없. Saat mereka mendatangi Hayin ke kantor, mereka terhalang oleh resepsionis karena tak sembarangan orang bisa menemui Hayin. 추후 약속을 하시고 다시 한번 방문하시면 Ketika sudah bertemu dengan Hayin, mereka menjelaskan tujuannya. Namun, karena gugup, mereka berbicara secara tak jelas. Hayin yang terlalu terburu-buru harus meninggalkan mereka, dan Hayin pergi untuk menemui Pak Herman. 네. 근데 걱정 안 하셔도 됩니다. 예, 제가 뭐 계단 정 Ketika sudah sampai di tempat, ia tak menemukan Pak Herman. Ensong mengelak bahwa Pak Herman ada urusan penting, padahal pertemuan ini hanyalah sandiwara Ensong. Saat ini, Ensong bertanya perihal suaminya Hyunwoo. Hayin berkata bahwa ia adalah pria yang baik, bahkan ia setia menjaganya. Namun, Ensong tak percaya terhadap perkataan Hayin, dan dia berkata Hayin tampak tak percaya diri. Di tempat lain, Hyunwoo kaget saat mendapatkan kabar bahwa kakaknya menemui Hayin. Hyunwoo yang cemas bergegas pulang dari kantor. Ia mencari dan menelpon Hayin. Hyunwoo takut kakaknya sudah membahas tentang perceraian dengan Hayin. Hyunwoo menunggu Hayin pulang. Dan saat ini mobil Ensong datang untuk mengantarkan Hayin yang mabuk berat. 홍혜인! Hyunwoo cemburu melihat Hayin diantar oleh Ensong. Akan tetapi ia juga merasa cemas karena tak seperti biasanya Hayin mabuk seperti ini. 왜 또 아니
Video kali ini berakhir dengan ciuman hangat Haein dan Hyunwoo. Nantikan terus videonya dan see you next time.